Terkait banjir yang melanda beberapa daerah di Kabupaten Pati, Bupati Haryanto mengerahkan pihak terkait untuk mengangkat sampah aliran sungai. Pelaku begal payudara yang meresahkan warga kini telah diringkus Polres Klaten di kediaman pelaku. Brebes menempati posisi terendah IPM Jawa Tengah, oleh karenanya legislator pusat menyoroti bidang pendidikan yang menjadi salah satu faktor. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Seorang kuli bangunan di Klaten ditangkap polisi karena melakukan aksi begal payudara di sepanjang jalan Klaten. Bahkan pelaku sudah melakukan hingga 10 kali di lokasi yang berbeda. Inilah tersangka FYS 31 tahun warga Kecamatan Klaten Tengah, Klaten saat digelandang petugas dalam rilis kasus yang dilaksanakan di halaman Mapolres Klaten. Kejadian berawal saat korban beserta anaknya hendak membeli sayur dan tepat di depan GKJ Klaten, korban dipepet tersangka yang mengendarai sepeda motor Kawasaki memakai topi merah, berjaket abu-abu dan bercelana pendek. Setelah meremas payudara dengan tangan kiri, tersangka melarikan diri ke arah palang kereta api Klasis Klaten. Di saat bersamaan, korban VTH berteriak di lokasi kejadian. Kasih-Humas Polres Klaten Ibtu Abdillah mengatakan, setelah mendapati laporan dan melakukan penyelidikan, petugas mendapati identitas tersangka dan ditangkap di rumah tersangka. Yaitu motifnya itu mencari kepuasan dengan cara meremas payudara si korban. Kemudian modus operandinya, pelaku itu memepet korban yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor. Sehingga jarak antara pelaku dan korban sangat dekat dan dengan mudahnya pelaku meremas payudara. Tersangka mengaku sudah melakukan 10 kali dengan lokasi yang berbeda. Ia mengaku nekat meremas payudara untuk mencari kepuasan tersendiri. Keluarga. Anak berapa? 2. Pekerjaan saudara? Kulit bangunan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 289 KUHP, subsider 281 ayat 1 KUHP. Dari Klaten, Taufik Irvani, Lingkar TV, melaporkan. Bupati Kendal Diko M. Ganinduto menyerahkan bantuan berupa pembangunan 2 unit rumah yang terbakar pada bulan September 2021 lalu. Semua isi rumah tidak bisa diselamatkan, bahkan 3 unit sepeda kayu dan 1 unit kendaraan bermotor ikut hangus. Bupati Kendal Diko M. Ganinduto menyerahkan bangunan rumah milik Sutrisno dan Siti Rukanah, warga desa Karangayu, Kecamatan Sepiring, Kendal, yang mengalami kebakaran akibat arus pendek listrik sehingga 2 rumah tersebut ludes terbakar. Saat kejadian, semua pemiliknya sedang bekerja sehingga tidak satupun barang-barang yang bisa diselamatkan. Bahkan sepeda motor milik Rukanah juga hangus terbakar. 2 bangunan rumah yang terbuat dari tembok dengan atap menggunakan asbes ini dibiayai dari Basnas Kabupaten Kendal dan donatur senilai 55 juta rupiah untuk 2 rumah. Pemilik rumah Siti Rokayah mengatakan saat kebakaran bulan September 2021 lalu pemiliknya tidak ada di rumah sehingga semua barang tidak bisa diselamatkan. Apalagi kondisi rumah berada di dalam gang sehingga kesulitan untuk pemadamannya. Rukanah juga menyampaikan terima kasih pada pemerintah yang sudah membangunkan kembali rumahnya sehingga bisa kembali memiliki tempat tinggal. Di Basnas Kabupaten. Basnas Kabupaten. Sana ya senang Rao. Berterima kasih semuanya dari bapak-bapak, ibu-ibu yang membantu. Sementara petugas Basnas Kendal Monhamir mengatakan bantuan pembangunan rumah dibiayai dari Basnas sebesar 36 juta, sedangkan yang 19 juta donatur dari warga. Untuk yang bangunan 2 rumah ini dari Basnas 36 juta, terus kemudian karena untuk 36 ini kan juga belum bisa mencukupi semuanya, tapi kemudian dengan bantuan dari donatur ada 19 juta, itu diberikan untuk 2 rumah. Yang di belakang ada 3 anggota keluarga, yang depan ada 2 keluarga. Dua orang ya. Bupati Kendal Diko M. Ganinduto berharap bantuan pembangunan rumah ini bisa bermanfaat dan diharapkan tidak lagi terjadi kebakaran, serta semua masyarakat bisa lebih berhati-hati. Dan semoga bantuan rumah ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan ini yang saya harapkan tentunya di Kabupaten Kendal bahwa kita harus bekerja secara cepat, harus quick respon terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, ini harapannya ke depan tidak ada lagi kejadian kebakaran seperti ini.
Saya minta juga nanti kepala desa, Pak Lurah untuk dievaluasi kenapa terjadi kebakaran kemarin. Nah, ini harus menjadi perhatian dan disosialisasikan kepada masyarakat agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini yang tidak kita inginkan. Tapi tentunya kalau ada permasalahan kemanusiaan, insya Allah kami dari pemerintah Kabupaten Kendal akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Niko menambahkan jika ada permasalahan kemanusiaan bisa dilaporkan pada pemerintah sehingga pemerintah bisa membantu dalam bentuk apapun. Dengan adanya komunikasi antara warga dengan pemerintah desa, kecamatan maupun kabupaten, jika ada kejadian akan segera tertangani. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Kangen teman-teman semua yang selalu di hati. Kini tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi, ingatlah hari ini. Etika batuk bersih, cek suhu jangan lupa, cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu, pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang. Anak papa, surprise. Makasih sayang. Senang banget. Kadang hidup tak seindah dalam film. Selamatkan perempuan, anak, dan orang terdekat Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini daging sapiku. Ini dagingku. Ini daging sapiku. Yah, daging sapinya habis. Lihat. Ini buah apa tuh? Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak. Ragam protein bikin otak cerdas. Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat. Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra. Cie. Ayo santap masakan kaya protein. Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal. Ayo, sukseskan keragaman protein. Di sana, Nenek sudah vaksin. Memasuki musim tanam padi saat ini, petani di Brebes, Jawa Tengah banyak yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Alasannya,
untuk bisa mendapatkan pupuk bersubsidi harus menggunakan kartu tani yang mengurusnya dinilai sulit. Sulitnya mengurus atau membuat kartu tani seperti yang dikeluhkan para petani di sejumlah desa di Kecamatan Banjarharjo seperti Desa Cibendung dan Desa Cikakak ini. Saat ini di sejumlah wilayah di Kabupaten Brebes seperti di Kecamatan Banjarharjo sudah memasuki masa tanam padi, bahkan sudah tidak sedikit yang umurnya lebih sepekan dan sudah saatnya untuk dilakukan pemupukan. Salah seorang petani di Desa Cibendung, Kecamatan Banjarharjo, Brebes, Diroh Kamis 2 Desember menuturkan, jika menggunakan kartu tani harga pupuk bersubsidi 1.200 per kilogramnya, sedangkan bagi yang tidak menggunakan kartu tani harganya lebih mahal yakni 1.700 per kilogram. Yang tidak pakai kartu satu esak 170. Yang pakai kartu? Yang pakai kartu satu esak 120. Alasannya apa? Enggak tahu, katanya udah kalau bisa pakai kartu enggak bersubsidi, kalau tidak pakai kartu mahal. Kalau pakai kartu bersubsidi masuknya. Seperti diketahui berdasarkan aturan Kementerian Pertanian, untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, petani wajib tergabung dalam kelompok tani, menggarap lahan maksimal 2 hektar, terdaftar dalam elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok, dan untuk wilayah tertentu harus menggunakan kartu tani. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Anggota DPRD Brebes dan anggota DPR RI yang membidangi pendidikan menyoroti persoalan IPM di Kabupaten Brebes yang masih rendah, dan salah satu faktornya yakni di bidang pendidikan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih dan anggota Komisi 4 DPRD Brebes Abdullah Syafaat yang menghadiri workshop pendidikan di Kabupaten Brebes yang digelar di Grandian Hotel menyoroti persoalan IPM yang masih rendah di Kabupaten Brebes. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih mengatakan persoalan pendidikan di Kabupaten Brebes terjadi berbagai faktor, dari mulai masih banyaknya fasilitas bangunan sekolah yang masih rusak, termasuk persoalan sumber daya manusia yang dimana Pemkab Brebes diminta bisa berkonsentrasi di SDM, yang dimana formal dan non-formal tidak bisa dipisahkan. Jika ini bisa dimaksimalkan, tentunya akan bisa meningkatkan IPM di Kabupaten Brebes. Brebes ini agak berat memang. Dari sisi anggaran kita dengar memang sangat kecil, ya. Sementara penduduknya 1,9 juta. Nah, untuk mengejar yang lain memang harus membuka opsi-opsi baru. Dan mumpung pandemi, mestinya kan kita tidak konsentrasi di infrastruktur, ya. Kalau konsentrasi di infrastruktur lebih berat lagi. Sementara anggota DPRD Brebes dari Komisi 4 yang membidangi pendidikan Abdullah Syafaat menjelaskan, jika workshop pendidikan yang digelar ini bisa menjadi acuan para pendidik dan dinas pendidikan di Kabupaten Brebes untuk lebih baik. Apalagi untuk meningkatkan IPM diperlukan kerjasama yang besar agar IPM di Kabupaten Brebes tidak selalu berada di bawah Provinsi Jawa Tengah. Ya, ini memang butuh kerja besar, ya, dan prioritas yang lebih lagi, karena persoalannya sangat kompleks begitu, Mas. Sehingga justru kita sangat mendukunglah semua elemen untuk hadir ke Brebes bersama-sama untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Brebes. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu BPS Jawa Tengah telah mengumumkan jika IPM di Kabupaten Brebes menduduki peringkat terakhir atau urutan ke-35 dari 35 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana
Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang. Anak papa, surprise. Makasih sayang. Seneng banget. Kadang hidup tak seindah dalam film. Selamatkan perempuan, anak, dan orang terdekat Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini daging sapiku. Ini dagingku. Ini daging sapiku. Yah, daging sapinya habis. Lihat. Ini buah apa tuh? Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak. Ragam protein bikin otak cerdas. Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat. Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra. Cie. Ayo santap masakan kaya protein. Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal. Ayo, sukseskan keragaman protein. Di sana, Nenek sudah vaksin. DPRD Kabupaten Pati melalui Komisi A menerima audiensi dari beberapa masyarakat Desa Pakis yang tergabung dalam LSM Gerakan Jalan Lurus. Acara audiensi ini berlangsung pada Jumat pagi dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A DPRD Pati Bambang Susilo. Bertempat di ruang rapat gabungan kantor DPRD Pati, Ketua Komisi A Bambang Susilo menerima beberapa masyarakat Desa Pakis yang tergabung dalam LSM Gerakan Jalan Lurus pada Jumat 3 Desember pagi. Kedatangan beberapa warga Desa Pakis Kecamatan Tayu ke kantor DPRD Pati untuk melakukan audiensi terkait permasalahan pilkades antar waktu di Desa Pakis Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Sumadi sebagai perwakilan sebagian masyarakat Desa Pakis dan LSM Gerakan Jalan Lurus mengungkapkan bahwa audiensi tersebut sebagai bentuk aspirasi masyarakat. Sumadi mengklaim bahwa masyarakat Desa Pakis tidak diperlakukan adil oleh panitia pilkades antar waktu Kecamatan Tayu. Menurut Sumadi, selama ini belum ada penyampaian hasil penelitian keabsahan administrasi calon kepala desa kepada masyarakat oleh panitia pilkades antar waktu Kecamatan Tayu. Ia menambahkan bahwa selama ini panitia merahasiakan hasil penelitian keabsahan administrasi. Di mana dijelaskan dalam pasal 24 Perbup nomor 88 2020 tentang bahwa panitia harus menyampaikan hasil penelitian keabsahan administrasi calon perangkat desa atau kepala desa kepada masyarakat. Namun hal ini masyarakat bertanya namun tidak dijawab, justru mereka menjawab bahwa ini rahasia atau dirahasiakan, sehingga masyarakat menjadi kecewa ketika mereka tidak mendapatkan jawaban dari panitia PAW Pilkades.
Menanggapi perihal audiensi tersebut, Ketua Komisi A DPRD Pati Bambang Susilo mengungkapkan bahwa seharusnya masyarakat Desa Pakis melayangkan keberatan saat masa sanggah. Bambang Susilo mengungkapkan bahwa saat ini kepala desa terpilih sudah terlanjur terlantik. Bambang Susilo juga menambahkan bahwa pihaknya mempersilakan masyarakat Desa Pakis yang keberatan untuk mengambil langkah hukum karena menurutnya hanya putusan pengadilan yang dapat membatalkan SK pelantikan kepala desa terlantik. Tadi kan ada audiensi dari Desa Pakis, beberapa masyarakat yang tidak puas akan hasil Pilkades antara waktu yang dipermasalahkan ijazah. Nah, mestinya kan itu kemarin tadi sudah saya sampaikan di waktu audiensi karena ada masa sanggah sebetulnya. Pada saat itu sebenarnya kesempatan masyarakat untuk keberatan. Nah itu hanya dilaksanakan lesan katanya tadi. Jadi ini sudah terlanjur dilantik. Jadi saya tadi menyampaikan kepada peserta audiensi untuk silakan melakukan upaya hukum. Bambang Susilo mengungkapkan bahwa satu-satunya jalan keluar dari permasalahan tersebut adalah putusan pengadilan. Oleh karenanya, Komisi A DPRD Pati mempersilahkan masyarakat untuk menempuh jalur hukum untuk diuji kebenarannya. Ketua Komisi A DPRD Pati Bambang Susilo juga berpesan kepada masyarakat yang datang audiensi untuk tetap menjaga kerukunan dan ketertiban di Desa Pakis. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Hujan deras yang akhir-akhir ini mengguyur Kabupaten Pati mengakibatkan banjir di beberapa kecamatan di daerah Pati. Mengenai hal itu, Bupati Pati Haryanto menyebut bencana banjir di Kabupaten Pati dapat terkendali. Ditemui usai memimpin acara HUT Korpri ke-50 di Pendopo Kabupaten Pati, Bupati Pati Haryanto menyebut bahwa bencana banjir yang menggenangi beberapa kecamatan di Kabupaten Pati terkendali. Seperti diketahui, sebanyak 5 kecamatan di Kabupaten Pati beberapa waktu lalu diterjang banjir, namun menurut Bupati Pati Haryanto, banjir yang datang tersebut merupakan hal wajar seperti tahun-tahun sebelumnya. Bupati Haryanto juga mengungkapkan bahwa bencana banjir yang datang dikarenakan banyaknya sampah yang dibuang oleh masyarakat ke aliran sungai, ditambah dengan hujan deras yang datang mendadak yang membuat air sungai meluap dan mengakibatkan banjir. Ya, alhamdulillah dibandingkan dengan daerah lain ya itu ada sempat banjir yang besar itu kemarin, daerah tetangga itu malah lebih besar dan juga ada yang memakan korban. Tapi kalau di Pati alhamdulillah jalan dengan terkendali. Terkait banjir yang menerjang, Bupati Pati Haryanto menegaskan bahwa banjir saat ini sudah teratasi dan hanya menyisakan air yang menggenangi persawahan. Ia menyebut bahwa banjir di Pati lebih terkendali daripada banjir di daerah lain di sekitar Kabupaten Pati. Bupati Haryanto juga berpesan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah ke aliran sungai, terlebih saat ini sedang musim hujan. Bupati Haryanto menyebut bahwa banjir yang menerjang beberapa hari lalu adalah akibat dari terganggunya aliran sungai karena sampah. Kita ini gara-gara pembuangan sampah di sungai, kemudian tiba-tiba hujan ini kan mendadak ya. Hujan mendadak tidak seperti zaman dulu. Kalau dulu itu kan ada labuan, kemudian terus ada warning. Kalau sekarang nggak ada. Sekarang itu ya hujan seperti kemarin seharian, kemudian Tambak Romo banjir, Jakenan banjir, Gabus banjir, kemudian Margorejo banjir kan itu. Tapi banjir itu tidak lama, sekarang sudah selesai, tinggal di sawah-sawah. Nah, oleh karena itu ya kita memohon kepada masyarakat kalau buang sampah itu jangan di sungai. Ada potongan bambu, potongan pisang, potongan apa saja itu, kasur yang nggak bekas dan lain-lain, dibuangi di sungai semua. Dan saya sudah berusaha itu, saya perintahkan kepada DPU Pak Darno, Pengairan, semua yang sampah nyangkut di jembatan, kemudian yang menghambat ya, itu sudah diambili semua. Saat ini Bupati Pati Haryanto sudah memerintahkan pihak terkait untuk membersihkan dan mengangkat sampah yang mengganggu aliran sungai. Ia menyebut sudah banyak sampah terangkat dari aliran sungai guna menanggulangi banjir datang kembali. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan.
Ya, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M dan jangan lupa vaksinasi. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.